Shalom Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat pagi, mari kita masuk kepada hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti bertahta dalam pujian penyembahan. Dan kita nanti akan mendengarkan suara Tuhan Yesus. Saya percaya setiap saudara yang datang kepada Tuhan Yesus pasti berikan kekuatan baru, berikan kesembuhan, berikan mujizat, pertolongan, hikmat kebaikan Tuhan menyertai kita. Mari setiap kita datang dengan sepenuh hati, segenap hati datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Datang pada Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa setia, Kau tunjukkan
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan Yesus adalah jawaban. Tulis di captionnya, Tuhan Yesus adalah jawaban. Atau tulis dalam kolom-kolom yang ada, katakan, Tuhan Yesus jawaban masalah hidupku. Percaya tulisan itu akan powerful, berimpact, memberkati saudara. Tuhan Yesus jawaban masalah hidupku. Tulis itu ya, Tuhan Yesus jawaban masalah hidupku. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa,
sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita semua berdoa. Apapun merek gereja kita, mari angkat penyembahan-Mu, angkat doa-Mu. Berdoa di tempat, berdoa karena ada kuasa doa. Kami percaya Engkaulah jawaban doa kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban doa kami. Kami percaya doa orang-orang benar sangat berkuasa. Kami percaya, kami bawa doa kami, kami bawa doa kami sampaikan beban hidup kami ceritakan lembah kelam kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh persoalan kami, seluruh tantangan hidup kami. Kami percaya Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih hebat dari tantangan kami. Engkau lebih dahsyat. Haleluya. Dengan iman kami hadapi masalah satu persatu. Dengan iman kami perkatakan gunung-gunung persoalan beranjaklah. Dengan iman satu persatu masalah kami hadapi. Kami percaya ada kuasa dalam doa. Kami percaya Tuhan Yesus jawaban. Diberkatilah yang berharap padamu. Diberkatilah semua yang menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah, dikuatkan, disegarkan, diberi hikmat, solusi, diberi kesabaran, kesehatan. Kami percaya hikmat berasal dari takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, setiap mereka yang datang pada saat ini, yang sujud di altar-Mu Bapa, kami tahu mereka menghadapi tantangan berat, persoalan berat. Kami percaya bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban-Mu. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara yang di sosial media, tidak ada yang tahu berat cerita hidupmu. Bahkan saya bisa katakan lebih banyak orang menghakimimu. Lebih senang orang menceritakan kejatuhanmu. Lebih senang orang menceritakan kegagalanmu. Lebih senang orang menceritakan kesalahanmu, kehancuran rumah tanggamu, daripada keharmonisan rumah tanggamu. Manusia cenderung berbuat dosa. Daging cenderung berbuat dosa. Tidak seorang pun tahu cerita hidupmu. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan tahu cerita hidupmu. Tuhan tahu cerita tekanan batinmu. Tuhan tahu beban hidupmu. Tuhan tahu engkau sedang ada di titik terendah yang menyaksikan ini. 1000 tangan manusia ingin menjatuhkan engkau.
Tapi ada satu tangan Tuhan mengangkat engkau. 1000 pendapat manusia ingin menggosip, memfitnah engkau. Tapi perkataan Tuhan menguatkan engkau, menyegarkan engkau. Berhentilah engkau mendengar perkataan orang yang tidak suka padamu. Berhentilah engkau berkumpul dengan orang yang tidak suka padamu. Tapi berkumpullah engkau dengan orang yang mengasihimu, mencintaimu, menyayangimu, mensupportmu, memberkatimu. Dan terlebih, bersatulah engkau dengan Tuhan Yesus senantiasa. Karena Tuhan Yesus tahu engkau sedang berbeban berat. Dan Dia mau memberikan kemenangan, kekuatan, kelegaan. Dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan tahu engkau sedang berbeban berat. Tidak seorang pun tahu, tapi Tuhan Yesus tahu engkau berbeban berat. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi
saat datang di altarnya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang orang-orang yang letih. Kami datang orang-orang yang berbeban berat. Mungkin dari keluarga-keluargaku di sosial media ini, ada yang hampir putus asa. Ada yang sudah tidak berdaya. Ada yang mungkin sudah tergeletak. Ada yang sudah tidak punya ide lagi. Ada yang sudah kehilangan cara menangani masalah hidup berumah tangga, hidup dalam pernikahan, dalam mengasihi anak-anak. Mungkin mereka sudah kehilangan kekuatan menjalani kesulitan. Mungkin mereka sedang menghadapi tembok, masalahnya buntu, tidak ada jawaban yang mereka dapatkan. Hamba-Mu berdoa, biarlah mereka semua yang datang pada hari ini, siapapun mereka yang letih lesu, terimalah kelegaan dari Tuhan. Siapapun engkau yang lagi sakit, terimalah kesembuhan dengan iman. Perkatakan, aku sembuh, aku sehat. Engkau yang letih dalam keuangan, berbeban berat, engkau berkesusahan dalam hal ekonomi, keuangan, pekerjaan, usahamu. Dengan iman berkata, aku percaya Tuhan tolong keuangan kami, ekonomi kami, Tuhan tolong. Dengan iman hadapi kesulitan keuanganmu. Jangan lari dari masalah. Bagi engkau yang susah dalam berumah tangga, dalam Tuhan Yesus, Tuhan berikan engkau panjang sabar. Bukan hanya sabar, tapi dikatakan panjang sabar. Karena ada Tuhan Yesus di hatimu, membuat engkau sabar menghadapi penderitaanmu. Sabar melihat suamimu, sabar melihat istrimu, sabar melihat mertua, sabar melihat menantu, sabar melihat anak-anakmu, sabar dalam penderitaanmu, sabar dalam kesesakanmu. Tekunlah berdoa, karena doa adalah kekuatan. Doa adalah napas kehidupan. Berkatilah Tuhan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Tema yang saya berikan adalah kalahkan fakta dengan percaya, atau kalahkan fakta dengan iman. Kalahkan fakta dengan iman. Bapak Ibu, dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tulis dalam kolom, katakan, hidupku karena percaya, bukan karena melihat fakta. Tulis dalam kolom ya. Hidupku karena percaya, bukan karena melihat fakta. Mohon izin Bapak Ibu, saya minum sebentar. Saudara, sering sekali kita melihat fakta sehingga kita lemah. Kita melihat fakta, kita menjadi mental kita down. Iman kita pun drop. Tapi Tuhan berkata, hiduplah dengan iman. Roma 1 ayat 17, orang benar hidup oleh iman. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Maka tadi saya katakan, tulis dalam kolom, aku hidup karena percaya, bukan karena melihat fakta. Pegang itu menjadi kekuatanmu. Sekuat apapun iman orang, saya mau katakan, sekuat apapun iman orang. Saya jadi contoh. Ketika masalah pernikahan saya itu sangat runyam, sangat hancur. Kalau saya fokus terus kepada masalah pernikahan, maka yang terjadi adalah mental saya hancur. Stres, depresi, frustrasi, bisa gila. Kalau saya juga terus fokus di masalah keuangan kami yang pernah drop, masalah
kesehatanku yang begitu berat pada 2020, masalah pelayanan gereja, apapun, kalau aku hidup karena melihat fakta itu tiap hari, pasti engkau lemah. Ini ya kuncinya bagi saudara. Alkitab itu kan menjadi kehidupan kita ya, menjadi kesaksian ya. Saya tidak akan bisa khotbah sama kalian kalau enggak aku hidupi. Kalau tidak aku lakukan apa yang ku katakan. Saya contoh nyata, kalau saya fokus kepada masalah itu, kepada fakta itu, kepada persoalan itu, saya stres naik lagi yang namanya depresi dan frustrasi, dan bisa ingin mengakhiri hidup. Makanya Matius 6 ayat 34 berkata, janganlah kamu khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Tuhan mau setiap hari bangun pagi, hiduplah dengan iman. Lewatilah 24 jam itu dengan iman. Nggak usah dulu pikirkan 2 hari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan. Terlalu jauh. Tidak salah punya visi, punya planning, target is okay. Tapi yang maksudnya adalah hadapilah persoalan hari itu dengan iman. Jalani dengan percaya kepada Tuhan. Dan kerjakan sekuat tenagamu apa yang bisa kau kerjakan hari itu. Dengan mengucap syukur. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Sehingga ketika aku tidak fokus kepada fakta hidupku. Nah ini distraksi ya, pengalihan. Saya fokus kepada apa yang dijanjikan Tuhan, kepada firman Allah, kepada ibadah. Saya fokus kepada apa yang bisa kukerjakan. Apa yang bisa kukerjakan dengan segenap hati. Apa yang di tanganku, Pengkhotbah 9 ayat 10, kerjakan sekuat tenaga. Sehingga saya fokus melakukan dengan iman apa yang di tanganku. Kukerjakan sekuat tenaga. Kunikmati hari itu. Kusyukuri. Jadi setiap orang ini banyak tertipu ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapak pendusta. Saya sedih melihat keluarga-keluargaku yang di YouTube, yang di TikTok. Saudara, ini banyak sekali manusia itu tertipu. Orang percaya banyak tertipu. Kenapa? Karena tugas iblis satu-satunya saat ini adalah menipu. Menipu orang percaya. Supaya orang percaya itu memikirkan masalah hidup, memikirkan fakta, memikirkan persoalan. Sehingga mereka muncul yang namanya kelemahan. Saya sangat berharap setiap saudara mulai hari ini dan seterusnya. Coba ikuti apa yang pernah kulakukan. Sampai saat ini aku udah terlatih. Bukan aku tidak punya masalah Bapak Ibu saat ini. Saya punya. Bukan saya tidak punya persoalan, saya punya. Tidak adalah manusia yang tidak punya persoalan. Tidak adalah manusia yang tidak punya penderitaan. Cuma cara menghadapinya itu yang beda-beda. Nah, saya ajarkan bagaimana orang beriman menghadapi penderitaan. Menghadapi persoalan. Saudara, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah fokus saya tidak ke persoalan. Fokus saya kepada janji Tuhan. Kepada firman Allah. Kepada apa yang bisa aku kerjakan di tanganku. Saya haramkan dari mulutku mengeluh. Pesanku bagi saudara keluarga-keluargaku yang di TikTok, yang ada di YouTube. Aku tahu bebanmu sangat berat. Ya, aku pernah mengalami di titik yang Bapak Ibu alami. Titik terendah, stres, frustrasi, depresi. Saya sudah lewati itu. Rasanya tidak ada harapan, lebih baik mati, nggak ada gunanya jadi gembala, pendeta. Wah, saya gembala, pendeta lagi. Tapi saya mau katakan sama saudara, itu tipuan iblis. Sehingga saya katakan, sudahlah ibu. Berhentilah mengeluh. Berhentilah fokus dengan masalahmu.
Berhentilah merasa engkau yang paling menderita. Ini ya, perhatikan baik. Victim mentality. Mentalitas korban. Merasa diri kitalah yang paling menderita. Merasa diri kitalah yang paling hancur. Ini iblis. Iblis itu. Iblis yang ada di pikiran, di otak kita. Yang membuat kita mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri boleh. Mengasihi diri itu baik, positif. Mengasihani diri sendiri itu negatif. Tekanan, stres, merasa korban, victim. Merasa dia yang tertindas, merasa dia aja yang punya persoalan. Padahal 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan. Dan Tuhan telah menyediakan jalan keluarnya supaya engkau sanggup menanggungnya. Pencobaan biasa itu artinya dalam bahasa Yunani, banyak orang mengalami apa yang ibu alami. Banyak orang mengalami apa yang kualami. Buka mata, apapun masalah ibu kupastikan tidak ibu sendiri. Sangat banyak. Tidak bapak sendiri yang menderita. Katakanlah pasangan kita berkhianat, selingkuh, lari. Enggak hanya bapak ibu, banyak orang. Anak-anak melawan, banyak orang. Ekonomi drop, banyak utang enggak dibayar, banyak orang. Sakit penyakit, banyak orang. Yang sakit kanker tidak hanya bapak dan ibu, banyak orang sakit kanker. Saya tahu sakit kanker itu berat, ditinggal pasangan berat, utang gak dibayar itu berat. Tetapi bagaimana kita meresponi? Bagaimana kita menghadapi tantangan itu? Sudut pandang kita yang perlu diputar di otak ini. Kalau sudut pandang kita melihat itu adalah ujian iman. Sudut pandang kita adalah supaya aku lebih bertekun cari Tuhan. Supaya aku sempurna serupa segambar dengan Tuhan. Supaya aku lebih rendah hati, lebih sabar, lebih berkarakter Kristus. Dan aku percaya di balik tantangan ini ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sedang melatih otot-otot rohaniku. Tuhan sedang mempromosikan aku lihat persoalan ini. Tuhan sedang membentuk aku. Tuhan sedang punya rencana yang lebih baik dan lebih indah lewat masalah ini. Ada perkara besar di depan sana yang Tuhan sediakan. Kalau sudut pandang saudara seperti itu, saudara menjadi orang-orang yang menghadapi masalah itu dengan iman. Kalahkan fakta dengan perkataan iman. Fakta saudara, uang saudara tidak ada. Uang saudara tidak sanggup membayar hutang piutang. Saudara nggak sanggup membayar kewajiban-kewajiban kehidupan. Saudara, perkatakan iman saudara. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Orang benar memperkatakan iman. Oleh karena saya percaya, saya berkata-kata. Oleh karena kami percaya, saya berkata-kata. Artinya, apa yang kau percayai, itulah yang kau katakan. Kalau saudara percaya Tuhan luar biasa, perkatakan Tuhanku luar biasa, sanggup memenuhi keperluan kami. Tuhanku menolong usaha kami, keuangan kami, jualan kami semakin laku, semakin kami rajin, disiplin, manajemen semakin baik, semakin banyak orderan, semakin banyak orang datang. Kalau itu yang saudara lakukan, percaya saya katakan, saudara akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Saudara akan melihat bagaimana iman bekerja tanpa engkau sadari. Ketika engkau beriman, Tuhan punya cara memberkati saudara. Sehingga ketika engkau sakit, berkatalah dengan iman, aku sembuh, aku sehat, obat-obat ini diurapi Tuhan. Ada pekerjaan besar yang sedang Tuhan berikan kepadaku. Saat ini sakit, aku tahu ada rencana Tuhan di balik sakit ini. Supaya aku lebih rendah hati, supaya aku lebih cari Tuhan, supaya aku lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan, supaya aku lebih mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, supaya aku menyadari hidup tanpa Tuhan sia-sia.
Sehingga ketika saudara sakit bisa dengar YouTube khotbah Suheri Gultom, saudara bisa mendengar puji-pujian, saudara bisa baca Alkitab, saudara bisa merenungkan betapa berartinya keluarga yang menjagamu, istri dan anak-anakmu, suami dan anak-anakmu, betapa berharganya. Banyak perenungan-perenungan positif saat sakit. Yang ketika saudara sehat, saudara lupa semua itu. Bisa lupa Tuhan, lupa istri, lupa anak-anak, lupa keluarga. Padahal keluarga kita itu adalah teman sakit kita. Pesan saya sama saudara. Saudara belajar terus berkata-kata. Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya memakan buahnya. Selalu perkatakan imanmu, perkatakan apa harapanmu, perkatakan apa yang kau inginkan terjadi. Saudara, saya perkatakan ketika saya sakit, saya perkatakan saya sehat, saya diurapi Tuhan, obat-obat ini diurapi Tuhan, saya bisa khotbah kembali, saya bisa membawa istriku, anak-anakku jalan-jalan, aku bisa berfungsi kembali. Di saat itu jujur, ada peperangan iblis yang taruh dalam pikiran saya. Ini hari terakhirmu, ini hari sialmu, inilah titik di mana kau kalah, engkau habis, engkau hancur. Belum lagi tambahan intimidasi orang yang dekat-dekatmu. Hati-hati. Orang-orang yang dekatmu itu tidak semuanya senang ketika kau berhasil. Kadang-kadang mereka dipakai iblis mengintimidasi engkau. Mereka lebih banyak kadang-kadang ingin kejatuhan, lebih senang menceritakan kegagalan, lebih senang menceritakan kehancuranmu. Sedikit orang yang tulus menerimamu apa adanya. Sedikit orang yang tulus senang dengan kesuksesanmu. Sedikit orang yang tulus senang melihat engkau bahagia. Lihat di mana-mana ada orang gosip. Apa yang digosipkan? Bukan keberhasilanmu, bukan kehebatanmu, bukan positifmu, bukan. Mereka akan senang di pesta-pesta, duduk ngopi-ngopi, pergi belanja sama ibu-ibu lain. Mereka lebih senang menceritakan kegagalanmu, kehancuranmu, kejelekanmu, suamimu yang lari. Perhatikan, itu kecenderungan manusia. Kitab Yohanes manusia. Daging manusia itu cenderung berbuat dosa. Itu ayatnya. Manusia itu lebih cenderung berbuat dosa daripada berbuat baik. Sifat daging ini lebih cenderung berbuat dosa. Sedangkan orang yang sudah punya Tuhan Yesus di hatinya, kalau nggak menyangkal diri, dia pun lebih senang kepada gosip atau ngomong-ngomongnya orang lain. Bahkan pendeta sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, kalau tidak menjaga diri, nggak menjaga hati. Ya, saya mau katakan sama saudara, oleh karena itu, yang betul-betul mengasihimu itu adalah Tuhan Yesus dan keluargamu. Makanya jangan sakiti keluargamu. Jangan tinggalkan keluargamu. Jangan sakiti keluargamu. Saya sedih mendengar berita ada suami yang mabuk. Dan akhirnya menganiaya istri lagi mabuk dan istrinya mati. Tewas. Beberapa hari lalu saya dengar berita itu. Dan itu berita yang bukan sekali dua kali kita dengar. Ada suami yang membunuh istri, ada istri yang membunuh suami. Ada suami yang membentak istri, ada istri yang membentak suami. Ada orang tua yang bentak anak, ada anak bentak orang tua. Itu keluarga neraka, keluarga kacau. Saya berdoa di rumah saudara tidak ada lagi seperti itu. Jadilah keluarga yang rukun damai. Yang kalau berkata-kata, pilih dulu kata-katamu supaya orang yang mendengar itu diberkati, dibangunkan, dikuatkan, disegarkan. Seperti saya sekarang lagi khotbah, memilih kata-kata kepada saudara, begitulah aku di rumah. Lebih memilih lagi. Ini saya khotbah lancar kan. Dalam lancarnya ini pun saya kan memilih kata-kata apa yang mau keluarkan kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu terberkati, dikuatkan, disegarkan, disemangati. Apalagi di keluargaku 2 kali lipat. Kupikirkan matang-matang apa yang mau kusampaikan ke anak. Apa yang mau kusampaikan ke istri. Supaya kupastikan setiap kata-kataku itu berkat bagi mereka. Setiap kata-kataku itu menjadi kekuatan. Menyegarkan, menyemangati mereka. Hidup ini sudah penuh penolakan. Hidup ini sudah penuh dengan penolakan. Buat keluargamu itu penerimaan. Di luar sana sudah banyak ketidakadilan. Buat di rumahmu itu banyak keadilan. Saudara, saya berdoa hadapi tantanganmu dengan hidup dengan iman. Saudara, itu yang saya sampaikan pada hari ini kepada saudara. Saya berharap setiap saudara hiduplah oleh karena iman.
Lukas 18 ayat 8 berkata, kalau Tuhan Yesus datang hari ini, dia akan mencari adakah iman di hatimu. Adakah iman dalam keluargamu. Dia tidak mencari hartamu. Dia tidak mencari jabatanmu. Dia tidak mencari depositomu. Dia tidak peduli dengan emas yang banyak kau miliki. Tapi Tuhan satu-satunya. Lukas 18 ayat 8. Apabila aku datang malam ini, maka yang kucari di hatimu, adakah iman di hatimu? Adakah iman di dalam keluargamu? Iman itu tumbuh dari mana? Satu, dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya ibu bapak, ketika ibu bapak dengarkan firman ini, imanmu sedang dicas. Imanmu sedang tumbuh. Imanmu sedang diaktifkan kembali. Sering-sering dengar khotbah. Sering-sering putar khotbah YouTube Suheri Kultom sambil tidur, sambil mungkin dengar-dengaran lagi masak, nggak masalah. Lagi bawa mobil, silakan. Kata-kata yang menguatkan saya keluarkan. Kata-kata yang memberkati saudara. Kata-kata iman. Sehingga saudara mendengarkan itu iman saudara ditumbuhkannya. Iman tumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Yang kedua, iman tumbuh dari penderitaan. Dalam kitab Timotius itu jelas dikatakan. Dalam kitab Petrus juga dikatakan. Yakobus juga dikatakan. Bahwa lewat penderitaan iman kita semakin bertumbuh. Kesaksian hidup saya Bapak Ibu. Pengalaman iman saya bertumbuh spektakuler. Bukan saat enak-enak hidupku. Saat penderitaan yang berat. Saat titik terendah. Saat kehancuran dalam kehidupanku. Itu titik di mana aku mengalami lompatan iman, kuantum iman. Mengalami kuantum iman, percaya kepada Tuhan, spiritualku naik, bertumbuh. Karena ketika itu aku sadar, hanya Tuhan yang tahu cerita hidupku. Hanya Tuhan yang tahu beban hidupku. Tidak seorang pun tahu cerita hidupku. Tidak seorang pun tahu beban hidupku persis. Mereka tidak tahu. Banyak orang di luar sana hanya mereka-reka, hanya menghakimi, hanya menuduh, mengintimidasi, membicarakan, menggosip, memfitnah. Padahal yang mereka tahu cerita hidupku, mereka tidak tahu persis. Mereka hanya tahu dari mulut A, mulut B, mulut C. Mereka tidak ada dalam diriku, tapi mereka mau seperti hakim atas diriku. Aku jauhi orang-orang itu. Sekarang saya menjadi orang yang sangat selektif. Membuat orang siapa yang dekat kepada saya. Karena saya tahu orang yang tulus itu enggak banyak, sedikit. Sehingga temukan orang yang sedikit itu. Hanya Tuhan yang tahu masalahku. Hanya Tuhan yang tahu masalah Bapak Ibu. Hanya Tuhan juga yang tahu bagaimana menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Bukan mereka. Baca buku silakan, dengar khotbah silakan. Berbicara kepada satu mentor, satu pendeta, satu konselor silakan. Tapi berbicara kepada banyak orang tidak perlu. Sama sekali tidak perlu. Tidak perlu membicarakan masalah hidup kita kepada banyak orang. Karena itu akan jadi racun bagi dirimu sendiri. Jaga circle-mu. Orang-orang tertentu 2-3 orang yang tulus hati mengasihimu, silakan. Dia bisa menceritakan kepadamu. Orang yang tulus hati mengasihimu. Saudara yang saya kasihi, akhirnya saya sadar hanya Tuhan yang tahu masalahku. Aku datang kepada Tuhan. Aku pernah letih dalam hidup ini, lesu, beban berat. Dan aku ceritakan kepada Tuhan. Dan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tahu cerita masalah, Bapak Ibu yang tahu nanti solusi masalah itu. Tidak orang lain. Yang tahu menyelesaikan masalah pernikahanku adalah aku dan Tuhan. Yang menolong aku lewat hikmat yang diberikan. Yang tahu aku menyelesaikan masalah parenting anakku hanya aku dengan Tuhan. Karena setiap anak-anak itu unik, gak boleh dibanding-bandingkan. Yang tahu masalah keuanganku selesaikan hanya aku dengan Tuhan, dengan istriku. Tidak dengan yang lain, saudaraku pun tidak. Sehingga saya mulai sekarang membiasakan diri, tidak penting terlalu melebar cerita hidup ini. Tapi perlu dalam ceritakan hidupmu kepada Tuhan. Atau kepada 1-2 orang yang kau percayakan hidupmu. Kalaupun tidak ada itu, percayakan kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengatakan sama saudara, saya sadar betul bahwa hanya Tuhan jawaban, saya datang kepada Tuhan, dan Tuhan tolong saya, satu persatu apapun masalah keuangan dibereskan Tuhan, masalah pernikahan jauh sangat bagus, masalah kesehatan Tuhan tolong aku sembuh, sehingga aku bisa khotbah kemana-mana.
Masalah anak-anakku jauh jadi bagus. Yang dulunya main gamers, terikat dengan game, melawan. Sekarang dia jadi pengkhotbah, menjadi seorang yang melayani Tuhan. Saya bersuka cita. Dan saya hadapi satu persatu masalah itu dengan Tuhan. Kuceritakan pada Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat. Ini yang kau lakukan, ini yang kau lakukan, ini yang kau lakukan. Sampai sebegitunya Tuhan cerita di hatiku. Sehingga Bapak Ibu, banyak di antara Bapak Ibu yang berkata, Pak Pendeta, apa yang kulakukan kalau suamiku lari, istriku lari? Pak Pendeta, kalau keadaanku sakit, keuangan begini, mertuaku begini, anak-anakku begini, apa yang harus kulakukan? Sering sekali ucapan itu datang kepada saya. Saya hanya katakan kepada saudara yang menyaksikan ini. Yang tahu betul apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Hanya Tuhan dan diri Bapak Ibu. Masukan-masukan boleh, tapi itu tidak jawaban pasti. Tapi Tuhan akan bicara di hati Bapak Ibu. Ini lakukan, ini lakukan. Yang penting bicara di hati itu, suara hati nurani itu adalah suara Alkitab, suara firman Allah. Sehingga firman Allah adalah standar suara firman, suara Tuhan. Suara Tuhan itu adalah firman Allah. Sehingga ketika Tuhan bilang sabar kau sama istrimu. Jangan tuntut istrimu. Kalimat-kalimat itu berubah dari dirimu sendiri. Itu suara Tuhan. Jangan suka mengutang-utang, minjam-minjam lagi. Itu suara Tuhan. Memberi, itu suara Tuhan. Jadi apapun masalah Bapak Ibu, jawaban yang terbaik adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan jawaban itu kepada saudara. Saya hanya katakan nama saudara, datang kepada Tuhan. Ceritakan, kalau mau nangis, nangis pada Tuhan. Saya juga nangis. Kalau kepada Tuhan saya tidak malu nangis. Kalau kepada Tuhan saya jujur, saya menceritakan apa adanya. Saudara yang saya kasihi, ini pesan firman Tuhan untuk saudara bisa hidup dengan iman. Kalahkan fakta dengan iman. Perkatakan imanmu. Hadapi dengan iman. Sehari demi sehari, percayalah bahwa 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, hidup oleh iman. Iman mengalahkan persoalan-persoalan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa kepada mereka yang menuliskan dalam kolom-kolom persoalan-persoalan mereka. Apapun persoalan-persoalan mereka, penderitaan mereka, hamba-Mu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka sakit, Tuhan yang menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau mereka pahit hati, kepahitan, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah marah, mudah emosi negatif. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih Tuhan mengangkat kepahitan mereka. Ada kasih Tuhan mengangkat kebencian mereka. Ada kasih Tuhan mengangkat geram mereka. Sehingga mereka hidup dalam kasih Tuhan. Kata-kata mereka penuh kasih. Perbuatan mereka penuh kasih. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dengan dasar kasih. Tuhan, bersihkan hati kami semua dari kepahitan, dari kebencian, dari geram, dari amarah. Kasih Tuhan mengubah cara pandang kami. Kami hidup mengasihi musuh kami. Mengasihi orang yang menggosip kami. Mengasihi orang yang memfitnah kami. Mengasihi orang yang suka mengata-ngatai kami. Mengasihi orang yang melukai, mengecewakan kami, mengkhianati kami. Karena kasih Tuhan Yesus lebih besar di hati kami. Terima kasih Bapa bagi mereka yang sedang mengalami kebuntuan dalam pernikahan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri hikmat, berikan solusi sehingga pernikahan mereka bisa pulih. Suami yang lari Tuhan kembalikan dalam nama Yesus. Istri yang sudah berlari berkhianat Tuhan kembalikan kembali. Anak-anak yang melawan Tuhan buat mereka berubah dan bertobat. Orang tua yang tersakiti buatlah mereka mengalami pemulihan hati. Sehingga mereka bisa mengayomi anak-anak mereka. Mereka yang lagi sedang mengalami kesulitan keuangan, pekerjaan, usaha, atau tidak ada pekerjaan mereka saat ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah dengan iman mereka, mereka bisa mendapat pekerjaan, mendapat keuangan yang lebih baik lagi 2025 ini. Mereka bisa melihat tangan Tuhan menolong mereka. Tuhan jamah mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu sehingga mereka akan melihat dengan iman. Mereka kuat dengan iman, ada kekuatan dengan iman, ada ucapan syukur dengan iman. Mereka melihat ada rencana Tuhan di balik setiap persoalan-persoalan berat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Berkatilah yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Amin.